10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari permasalahan dan spesifikasi perangkat keras. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan yang ada pada perangkat keras. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan spesifikasi komputer dan memori eksternal. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan spesifikasi kebutuhan komputer dan memori eksternal untuk kebutuhan pekerjaan tertentu. Adapun materi hari ini, yang pertama, permasalahan pada perangkat keras. Yang kedua, pemilihan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pemilihan memori eksternal sesuai kebutuhan. Permasalahan pada perangkat keras. Yang pertama, pernahkah kalian melihat sebuah komputer yang saat dinyalakan tidak berfungsi seperti biasa? Tentunya pernah ya, karena kita setiap kali di lab komputer menggunakan komputer dan kita melihat secara langsung, memang ada beberapa komputer yang saat dinyalakan tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Carilah informasi tentang berbagai kemungkinan komputer tidak mau menyala. Salah satunya seperti ini ya, permasalahannya. Berbagai kemungkinan komputer tidak mau menyala. Yang pertama, masalah daya, yaitu pada personal komputer power supply sering rusak. Kemudian pada laptop inilah bentuk power supply laptop. Jadi kalau power supply-nya ini rusak, maka tidak akan dapat menerima daya dari listrik. Yang kedua, masalah perangkat keras. Motherboard, CPU atau prosesor, RAM, GPU atau Graphical Processing Unit. Kemudian masalah perangkat lunak, BIOS atau kepanjangannya adalah Basic Input Output System. Kemudian virus. Yang selanjutnya, sistem operasi rusak. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa komputer itu tidak mau menyala dengan seperti biasanya, yaitu masalah daya, masalah perangkat keras, dan masalah perangkat lunak. Sekarang kita lihat kasus kedua. Jika kalian menggunakan laptop dalam 12 jam berturut-turut tanpa dimatikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama, laptop menjadi panas. Yang kedua, baterai laptop akan habis. Yang ketiga, laptop dapat mengalami kerusakan. Kasus ketiga dari permasalahan pada perangkat keras. Pernahkah kalian melihat baterai smartphone atau bagian belakang smartphone yang menggelembung? Apa kira-kira penyebabnya? Contohnya seperti ini ya, kita melihat adanya baterai smartphone yang tidak menggelembung dan yang menggelembung. Penyebabnya, yang pertama, pengisian daya yang berlebihan dapat menyebabkan gas lithium ion terperangkap di dalam baterai, sehingga baterai mengembang dan bahkan pecah. Yang kedua, paparan suhu tinggi. Yang ketiga, baterai sudah tua, maka dapat menyebabkan baterai mengembang. Permasalahan keempat, menurut kalian, bagaimana caranya komputer mendeteksi adanya error pada alat input-output yang ada di dalamnya? Caranya yaitu komputer memberikan pesan error. Salah satu pesan error seperti ini, kita melihat di sini ya. Terdapat pesan, the request could not be performed because of an I/O device error. Kode I_O merupakan kode dari input atau output. Permasalahan kelima, bagaimana cara menemukan solusi untuk komputer yang mengalami hang, tiba-tiba diam dan tidak berfungsi seperti biasanya?
Seperti ini ya, kalau komputer hang ya, tiba-tiba diam, loadingnya terus, tapi tidak dapat kita gunakan. Kita menggerakkan mouse juga tidak ada gunanya, kita menekan-nekan tombol keyboard juga tidak ada gunanya. Solusinya yaitu, yang pertama, periksa suhu komputer. Di dalam komputer, dalam bentuk PC atau laptop, kita dapat memeriksanya di BIOS. Di sini terlihat suhu komputernya, CPU temperatur 28 derajat Celcius atau 82 derajat Fahrenheit. Suhu normal komputer adalah 35 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Yang kedua, periksa penggunaan memori. Nah, di sini terlihat screenshot atau cuplikan dari Task Manager pada Windows 11. Di sini kita lihat ya, pada bagian memorinya sudah terpakai sebesar 84%. Penggunaan normal memori 35% sampai 50%. Periksa penggunaan hard disk. Di sini kita melihat adanya screenshot dari hard disk yang terpasang pada suatu PC. Jadi kita melihat adanya hard disk sebanyak, kalau dilihat di sini ya, di sini terbaca hard disknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita harus bisa mengetahui hard disk mana yang terinstall dengan Windows. Yang terinstall dengan Windows ada logonya ini. Inilah hard disk yang digunakan untuk menginstall Windows. Disarankan supaya hard disknya itu tidak berwarna merah. Karena kalau berwarna merah, maka akan menyebabkan kinerja komputer menjadi lambat. Jadi disarankan jangan sampai merah. Pemilihan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan. Contoh kasusnya, Joko berprofesi sebagai editor video. Editor video biasanya melakukan editing video yang memiliki ukuran file yang besar dan melakukan pemrosesan video atau rendering yang lama. Suatu ketika komputer PC Joko mengalami masalah ketika melakukan editing video. Komputernya bermasalah sehingga Joko memutuskan untuk membeli yang baru. Namun Joko hanya memiliki uang sebesar 15.500.000 dan ingin membeli komputer dengan prosesor Core i3. Ada beberapa toko dan Joko bingung harus membeli yang mana. Untuk itu Joko meminta bantuan kalian untuk membantu membuat keputusan. Joko mendapat brosur dari 4 toko penjual komputer sebagai berikut: Toko A, Toko B, Toko C, Toko D. Joko ragu-ragu dan meminta pendapat kalian lewat telepon. Menurut kalian, komputer yang ditawarkan toko mana yang cocok untuk Joko? Jelaskan alasan kalian. Nah, sekarang kita melihat 4 brosur ini. Dikarenakan dana yang tersedia hanya 15.500.000, maka untuk brosur toko C dan toko D tidak perlu kita teliti lagi karena sudah melebihi dana yang tersedia. Jadi kita cukup melihat 2 toko, yaitu toko A dan toko B. Di sini kita melihat prosesornya Intel Core i3 12100H. Jadi tipe dan jenisnya sama. Kemudian untuk RAM, toko A menyediakan 8 GB DDR4. Toko B, RAM 16 GB DDR4. Untuk storage, toko A menyediakan 512 GB M2 NVMe SSD. Storage untuk toko B 1 TB HDD plus 256 GB SSD. Nah, jadi di sini storage yang disediakan toko A lebih tinggi kecepatannya daripada toko B. Kemudian VGA terlihat jenis dan kapasitasnya sama.
yaitu Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Untuk layar pada toko A lebih besar yaitu 15,6 inci, sedangkan pada toko B 14 inci. Lalu terdapat keterangan Full HD IPS. Harga toko A 12 juta, toko B 14 juta. Nah, di sini kita akan meneliti lebih lanjut mengenai RAM dan layarnya. Dikarenakan Joko menggunakan untuk edit video, maka resolusi untuk edit video karena pengaruh RAM adalah untuk editing video Full HD yaitu 1080p, maka 8GB RAM umumnya cukup. Untuk 4K disarankan menggunakan setidaknya 16GB RAM. Untuk 8K, 8K dan resolusi lebih tinggi 32GB atau lebih dianjurkan. Kemudian keterangan dari layar Full HD IPS adalah jenis layar yang sering digunakan pada laptop. Layar ini memiliki ukuran diagonal 14 inci dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Resolusi ini menghasilkan tampilan yang tajam dan jernih, ideal untuk menonton film, bermain game, atau editing video. Nah, jadi yang terpilih adalah toko A. Mengapa toko A yang terpilih? Karena RAM yang disediakan 8GB cukup untuk editing video Full HD. Dan ini didukung oleh layar 15,6 inci Full HD. Jadi untuk toko A, RAM dengan layarnya dapat saling mendukung. Jadi dengan menggunakan RAM 8GB, editing video Full HD dapat terlihat pada layar Full HD juga. Daripada memilih toko B, RAM 16GB sudah dapat melakukan editing video 4K, tapi layarnya tidak mendukung untuk melihat tampilan 4K. Jadi lebih bagus memilih toko A dengan harga 12 juta. Pemilihan memori eksternal sesuai kebutuhan. Contoh kasus, Santi perlu membeli memori eksternal untuk mengamankan datanya. Siapa tahu tiba-tiba komputernya rusak dan tidak dapat dinyalakan lagi. Selain itu, kadang-kadang Santi harus mengerjakan tugas menggunakan laptop ayah atau laptop kakak, sehingga perlu menyimpan data memori eksternal agar hasil tugasnya bisa dipindahkan dari satu laptop ke laptop lainnya. Santi pergi ke toko dan diberi pilihan 4 memori eksternal sebagai berikut. CDRW. Kapasitas minimum 650 MB, kapasitas maksimum 800 MB. Harga Rp5.000 sampai Rp10 per keping. Flash disk kapasitas minimum 16 GB, kapasitas maksimum 1 TB. Harga Rp50.000 sampai Rp5 juta per buah. External hard drive. Kapasitas minimum 1 TB, kapasitas maksimum 10 TB. Harga Rp500.000 sampai Rp20 juta per buah. Micro SD. Kapasitas minimum 8 GB, kapasitas maksimum 1 TB. Harga Rp50.000 sampai Rp5 juta per buah. Mana yang akan dibeli Santi? Menurut kalian, selain menentukan kapasitasnya, apa yang harus dipikirkan Santi saat memilih untuk membeli salah satu memori eksternal tersebut? Nah, jadi Santi membeli memori eksternal itu dengan tujuan untuk memindah-mindahkan file tugasnya, karena Santi bisa mengerjakan di laptopnya sendiri atau menggunakan laptop ayah atau menggunakan laptop kakak. Nah, jadi Santi akan membeli flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan portable yang paling terjangkau dan mudah dibawa-bawa. Kapasitas flash disk yang tersedia sudah cukup untuk menyimpan data pribadi.
seperti foto, video, dokumen, dan musik. Selain itu, flash disk juga mudah diinstal dan dikonfigurasi di berbagai perangkat komputer. Pertimbangan saat memilih memori eksternal. Nah, jadi ketika kita mau membeli memori eksternal, pertimbangannya adalah yang pertama kapasitasnya, yang kedua kecepatan, yang ketiga kompatibilitas. Kompatibilitas itu maksudnya kecocokannya dengan perangkat komputer yang kita gunakan. Kemudian harga. Jadi ada 4 pertimbangan, yaitu kapasitas, kecepatan, kompatibilitas, dan harga. Perbandingan antara CD-RW, flash disk, external hard drive, dan micro SD. Nah, di sini kita melihat ya perbandingannya ya. Kalau dari kapasitas tadi udah ya. Lalu kecepatannya, CD-RW kecepatannya sedang, flash disk sedang kecepat, external hard drive cepat ke sangat cepat, micro SD lambat ke sedang. Kompatibilitas, CD-RW, flash disk, dan external hard drive pada umumnya bisa digunakan di laptop ataupun di PC. Sedangkan micro SD terbatas karena diperlukan card reader untuk membaca data-datanya di komputer. Untuk harga, CD-RW murah, flash disk sedang ke mahal, external hard drive mahal, micro SD murah ke mahal. Nah, jadi karena hanya untuk memindah-mindahkan file, maka lebih bagus disarankan gunakan flash disk. Demikianlah materi permasalahan perangkat keras pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.